Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap dan saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya menyapa saudara melalui channel YouTube Rahel Yapane ini. Dan saya juga rindu untuk berbagi berkat kepada kita semua melalui perenungan firman Tuhan. Baik, sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami di pagi yang indah ini Tuhan atas berkat, kasih karunia, kasih setiamu yang Tuhan masih terus nyatakan bagi kami. Sampai hari ini kami ada. Khususnya pada saat ini kami juga mengucap syukur, kami juga bersuka cita Tuhan. Karena ini bukan hari Minggu biasa saja, tapi ini juga mengingatkan kami tentang hari kebangkitan-Mu dari kematian. Terima kasih Tuhan kalau beberapa hari yang lalu kami sudah memperingati hari Jumat Agung, yaitu yang memperingati hari kematian-Mu, hari penyaliban-Mu, dan hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan, di mana Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Kau menyertai dan mengurapi kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan membagikan kembali cuplikan video saya yang menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini saya mau menyampaikan seperti pendahuluan atau pengantar kepada kita semua, yaitu yang saya ambil dalam kitab Injil Matius yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Bapak, Ibu, atau saudara yang dikasih Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, saya akan men-sharekan kembali tentang bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Alkitab sendiri yang menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa ada bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ayat ini sebagai pengantar bagi kita pada saat ini. Kenapa? Karena kita juga harus mengetahui pada zaman dahulu bukan hanya ada orang, tapi banyak orang, bahkan para imam-imam, dan di situ juga dikatakan orang-orang Farisi tidak mempercayai bahwa Yesus itu akan bangkit kembali. Tadi salah satu ayat menjelaskan bahwa Yesus sudah dikatakan si penyesat. Bayangkan saudara kasih Tuhan, dan kita tahu cerita ini yang baru saja saya sampaikan ini juga sedang dan terus terdengar, terjadi sampai saat ini. Banyak orang yang tidak mengakui, banyak orang yang mengatakan itu berita hoax, banyak mengatakan itu hanya mitos, itu tidak terjadi, Yesus tidak bangkit, bahkan ada juga yang bilang Yesus tidak disalibkan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mempercayai bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa, untuk menebus pelanggaran kita. Amin. Melalui apa? Melalui kematiannya dan juga melalui kebangkitannya kita dimerdekakan. Kita dimenangkan dari yang namanya dosa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara bahwa apapun yang dikatakan oleh dunia ini mengenai Yesus, bahkan tadi dikatakan Yesus adalah penyesat, itu adalah tidak benar. Kita akan membuktikan bahwa Yesus itu
telah bangkit. Yesus itu telah mengalahkan maut. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, di video saya akan menjelaskan itu kembali tentang bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selamat mendengarkan, dan kiranya dengan perenungan firman Tuhan di hari kebangkitan ini, iman kita juga semakin bertumbuh, kita juga semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga apapun tantangan, rintangan, hal-hal yang kita dengar tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita tawar hati, tapi kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pendahuluan yang saya sampaikan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Satu pendahuluan kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang kedua, khususnya di bagian A dikatakan seperti ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, selanjutnya saya ingin membuktikan dari firman Tuhan ini sendiri, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, yang membuktikan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Mari, apa itu bukti? Apa itu yang diartikan dengan kata bukti? Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata bukti itu diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa, sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa, atau juga diartikan keterangan yang nyata. Saya ingin memperjelas kembali bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu bukan mitos, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan diada-adakan, tetapi ini nyata, dan itu bisa dibuktikan lewat kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Mari kita perhatikan, setidaknya saya mengutipnya ada 7 poin, ada 7 bagian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua melalui channel ini yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Mari, yang pertama yaitu pastinya berbicara tentang kubur Tuhan Yesus yang telah kosong. Itu dituliskan dalam Lukas 24 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan saya bacakan kepada kita. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka bertanya-tanya, mereka terheran-heran, walaupun sebenarnya Yesus pernah memberitahukan hal itu kepada para murid-murid atau orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Tapi ketika mereka ini yang dikatakan, yang dijelaskan dari kitab lain, yaitu para wanita, para perempuan yang pagi-pagi benar mendatangi kuburan Yesus, tetap mereka tidak menjumpai, tidak mendapati Yesus atau mayat Yesus ada di sana. Mereka terheran-heran, bisa saja juga mereka ketakutan, bisa saja mereka juga beranggapan siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus ini. Inilah bukti yang pertama, ketika Yesus dimasukkan ke sebuah tempat. Kita tahu tradisi orang Yahudi, mayat itu tidak dikubur atau tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi dimasukkan ke dalam suatu tempat yang kita katakan dengan satu gua, lalu ditutup dengan sebuah batu, dan kita percaya batu itu bukanlah batu yang ringan, tapi batu itu adalah batu yang berat, yang sekiranya kalau gua itu atau kubur itu masih keadaan tertutup, kemungkinan besar para perempuan ini tidak bisa membukanya. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa batu itu sudah terguling, dan ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Inilah salah satu bukti bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari yang namanya kematian. Lalu ada orang beranggapan, bisa aja mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya supaya orang lain menjadi percaya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, itu juga bisa dibuktikan kalau kita memperhatikan dari kitab Matius 27 ayat 62 sampai 66. Di situ sudah jelas dikatakan pada waktu itu
para pemuka-pemuka agama Yahudi, mereka memiliki pemikiran, wah nanti mayat Yesus ini dicuri. Lalu mereka memberitahukan kepada Pilatus pada waktu itu supaya kubur Yesus itu dijagai oleh para pengawal, oleh tentara-tentara Romawi. Bahkan tidak sekedar dijagai, saudaraku, bahkan sampai dimaterai. Ini membuktikan kalau kubur Yesus itu dijaga, siapa yang berani datang? Siapa yang berani datang untuk mencuri dari mayat Tuhan Yesus Kristus? Inilah membuktikan dari poin yang kedua saya sebutkan tadi, bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dan mengalahkan yang namanya maut, atau juga mengalahkan kematian. Itu poin yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, kita bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius 28 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Di situ jelas bahwa perempuan-perempuan itu, orang-orang yang mendatangi kubur Tuhan Yesus itu, lalu mereka di sana ketemu dengan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu menceritakan, menjelaskan, memberitahukan, menginformasikan bahwa mayat Yesus itu tidak ada lagi di sana, tetapi sudah bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu para malaikat ini adalah pembawa informasi yang dapat dipercayai. Amin, saudaraku. Iya, bahwa pribadi malaikat ini adalah pribadi yang dapat dipercaya. Mereka memberitahukan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Nah, saya mendapat pemahaman seperti ini, bahwa para malaikat ini adalah pembawa informasi-informasi kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi para malaikat ini diutus oleh Bapa di surga untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang yang Dia kehendakinya. Kalau kita melihat kepada apa yang dialami oleh Maria, ibu Yesus, sebelum Maria mengandung, di situ malaikat sudah menjumpai Maria dan memberikan informasi bahwa Maria akan mengandung walaupun dia belum menikah. Yang kedua, malaikat juga membawa informasi kepada Yusuf, yaitu tunangannya Maria, dan mengatakan, hai engkau Yusuf, engkau harus tetap setia kepada Maria. Ini dengan bahasa saya, karena ada niat, ada rencana Yusuf untuk meninggalkan Maria itu secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan mengatakan bahwa anak di dalam kandungan Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus. Itu poin yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, tentang malaikat yang dapat dipercaya. Lalu ini yang berkaitan juga tentang kelahiran Yesus. Para malaikat juga menjumpai para gembala yang ada di padang Efrata. Mereka memberitahukan bahwa seorang bayi telah lahir di satu tempat, dan supaya mereka pergi melihatnya ke sana. Dan ketika para gembala itu pergi, mereka mengatakan benar semua apa yang dikatakan oleh para malaikat itu. Nah, saya mau katakan begini, apakah si malaikat yang memberitahukan, menginformasikan bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di sana, itu sesuatu kebohongan? Sepertinya tidak mungkin, karena memang dia adalah pribadi yang melayani Tuhan, yang menyampaikan setiap informasi, sebuah kabar kepada setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu poin yang ketiga tentang para malaikat, yaitu yang membawa informasi yang dapat dipercaya. Kalau kita melihat pada poin yang keempat tentang bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul yang pertama di ayat yang ketiga. Di situ Yesus dikatakan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang. Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang, dan sampai dikatakan sampai 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya khususnya kepada para murid. Ini salah satu juga bukti yang membuktikan maksud saya bahwa Yesus itu bangkit dari yang namanya kematian. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dan di poin yang kelima dikatakan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya juga. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ke-6,
Di situ dijelaskan dikatakan bahwa ayat yang kelima, dia menampakkan dirinya kepada Kepas atau kepada Petrus. Lalu dia menampakkan dirinya kepada 12 muridnya. Dan ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 15 ini dikatakan, dia menampakkan dirinya kepada 500 orang. Kita tahu 2-3 saksi satu perkara itu sah. Ini 500 orang sudah dikasih Tuhan, yang mereka pernah melihat Yesus pernah menampakkan dirinya kepada mereka setelah dia mengalami kematian, lalu dia mengalami yang namanya kebangkitan. Artinya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan, kita tetap percaya, maka semakin teguh iman kita, kerohanian kita yang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, poin yang ke-6 di sini dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus mentransformasi kehidupan para murid. Kita tahu ada satu historinya bahwa para murid waktu bersama dengan Yesus, keberanian mereka tidak seberapa, itu maksud saya. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama lagi dengan mereka, keberanian mereka itu cukup luar biasa. Bahkan bisa dikatakan mereka menjadi para murid yang memiliki kepribadian yang radikal. Kita tahu siapa itu Petrus, ya. Yang pernah saya pelajari bahwa Simon bin Yunus diartikan yaitu terombang-ambing. Tetapi ketika dia diberi nama Petrus, dia adalah batu karang yang teguh. Artinya Petrus bagian dari batu karang itu, dan itu dikatakan teguh. Nah, kita tahu Petrus ini memiliki satu pribadi yang bagaimana mau saya katakan, ya. Mau dikatakan tidak jelas, tidak juga, saudara kasih Tuhan. Tapi saya mau membicarakan tentang perubahannya setelah dia tidak bersama lagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki satu pribadi yang radikal, khususnya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Contohnya itu di dalam Kisah Para Rasul 4. Itu kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang keempat, di situ dikatakan seperti ini, saudaraku. Ayat yang ke-13, ya, kalau kita perhatikan, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, itu perikopnya yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tapi kita lihat langsung di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13, lalu ayatnya yang ke-19 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka melihat, para pemuka agama melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan Petrus dan Yohanes ini. Khususnya Petrus benar-benar mengalami satu perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Transformasi terjadi di dalam kehidupannya. Dan di ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tadi saya katakan poin yang ke-6, transformasi terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ikut Yesus, khususnya pada saat ini dalam kehidupan Petrus. Dia berkata, kami akan tetap lebih taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Karena kami harus menceritakan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Amin, saudara. Ini pesan bagi kita yang hidup di zaman ini, yang hidup di akhir zaman ini, supaya kehidupan kita harus mengalami perubahan, dan perubahan itulah juga bisa menjadi satu instrumen untuk kita ceritakan kepada orang lain. Yang terakhir, bukti yang terakhir, yaitu kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita tahu bahwa ini perubahan hidup yang dialami, yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Kita tahu siapa ini Paulus. Maka dia adalah pribadi yang tidak suka kepada orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Dan ketika dia memiliki satu rencana yang tidak baik, disitulah awal perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul 9. Kita bisa melihatnya di ayat yang pertama
pertama sampai ayat yang ke-6, tapi mungkin saya tidak bacakan ini kepada kita. Saya hanya memperkatakan kepada kita, inilah bukti dari kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus tidak akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan secara spontan, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Paulus mengalami yang namanya perubahan. Dari yang namanya sebelumnya Saulus, yaitu yang besar, yang berkuasa, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka namanya menjadi Paulus yang kecil atau tidak berharga. Dia tahu kalau dia merasa tidak berharga, tetapi di mata Tuhan dia berharga. Pesan ini, saudaraku, juga disampaikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus ini kiranya juga sanggup memberikan satu pelajaran kepada kita dan membawa satu transformasi dalam kehidupan kita. Kalau Petrus diubahkan, kalau Paulus diubahkan, kita percaya kehidupan kita juga pasti diubahkan. Dan Paulus juga tekankan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, di situ dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia kuasa kebangkitannya. Dia tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu berkuasa, bahkan memberikan satu kuasa atau dampak di dalam kehidupan kita. Makanya 2 Korintus 5 yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang di dalam Kristus ini harus kita buktikan kehidupan kita ini mengalami yang namanya transformasi, mengalami yang namanya perubahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu dia memperhatikan kehidupan kita, sehingga dia mau mati. Bahkan hari ini kita peringati sebagai hari kebangkitannya. Dia mau bangkit, itu membuktikan dia mengalahkan yang namanya dosa-dosa, yang itu membuat kehidupan kita semakin berkenan dan semakin benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya sharekan melalui channel ini kepada kita, khususnya kita yang mendengarkannya. Kiranya apa yang sudah kita dengar pada saat ini, sekali lagi saya mau katakan, biarlah itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan, kebenaran firman Tuhan ini adalah benar adanya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Dan saya juga mau mengatakan kepada kita, selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita akan ketemu kembali di hari-hari berikutnya, dan senantiasa Tuhan menyertai kita, khususnya pada hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, membawa perubahan dan membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada saat ini saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan melalui video saya, dan saya berharap, saya percaya kita diingatkan, kita merenungkan apa yang sudah kita dengar, bahkan kita menyesuaikan, kita membaca firman Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar adanya. Nah, pesan bagi kita semua bahwa di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita juga harus bangkit. Amin. Bahkan bukan sekedar bangkit, kita juga harus berkemenangan. Katakan dalam diri kita sendiri, saya harus berkemenangan. Iya, saudara kasih Tuhan. Zaman boleh semakin berubah, keadaan boleh semakin buruk, tapi iman percaya kita harus tetap teguh, harus tetap kuat di dalam Yesus. Bahkan kita harus menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan ini di hari kebangkitan ini, di hari yang spesial ini, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kami sudah mendengarkan
kebenaran firman-Mu, bukti-bukti dari kebangkitan-Mu sudah kami dengar Tuhan di pagi yang indah ini. Biarlah kami semakin kuat, kami sudah tahu tapi kami terus diingatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami tetap menetapkan hati kami percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara-saudari yang mendengarkan siaran ini, renungan firman Tuhan ini. Kau memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Roh Kudus Engkau mengingatkan bahwa ada jalan keluar di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami bersukacita di hari kebangkitan ini. Bagimu-lah segala pujian, hormat, syukur ya Allah kami, yang kami muliakan, yang kami agungkan hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.